Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi Excel, yaitu fungsi lookup. Nah, fungsi lookup ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi. Jadi, di dalam fungsi lookup ada dua tabel yang kita pelajari dan yang akan kita gunakan, yaitu tabel utama dan tabel referensi. Ini yang bagian atas merupakan tabel utama. Nah, tabel utama ini digunakan sebagai tabel pencarian. Saya akan mencari kolom atau baris yang ada pada kolom utama dengan menggunakan tabel referensi yang sudah ada. Dan yang di bawah ini merupakan tabel referensi. Tabel referensi ini merupakan tabel pelengkap yang akan digunakan oleh tabel utama. Nah, fungsi lookup ini digunakan untuk mencari baris atau kolom atau juga untuk menemukan nilai dari posisi yang sama dalam baris atau kolom kedua. Dalam fungsi lookup ada dua fungsi yang akan kita gunakan, yaitu vertical lookup dan horizontal lookup. Tapi untuk tabel referensi ini, maka fungsi yang akan digunakan adalah vertical lookup. Penulisannya yaitu VLOOKUP. VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan vertical lookup? Karena tabel referensi ini dituliskan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi kalau tabelnya dari kiri ke kanan baru akan kita kerjakan dengan fungsi horizontal lookup. Nah, kita akan belajar tentang fungsi vertical lookup, dan untuk mencari nama ruang dan nama pengawas, kita akan menggunakan dengan fungsi vertical lookup ini. Nah, sekarang kita mau mencari nama ruang. Caranya kita klik di salah satu sel di tabel nama ruang, lalu kita klik insert function, lalu pada kategorinya kita pilih lookup and reference, kemudian di select functionnya kita pilih VLOOKUP atau vertical lookup, lalu OK. Nah, pada pilihan lookup value ini merupakan tabel penentu yang menghubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Nah, pada latihan kita saat ini yang menjadi penghubung adalah nomor ruang. Jadi yang harus saya klik di sini adalah salah satu sel yang ada pada nomor ruang atau kolom kunci di tabel utama. Kita klik di salah satu sel yang ada pada kolom nomor ruang. Kemudian pada pilihan table array-nya, di sini table array merupakan tabel referensi itu yang mana. Caranya kita blok isi dari tabel referensi. Kita klik isinya tanpa judul ya. Kita klik. Kemudian kita akan memasukkan absolute reference pada tabel array, yaitu lambang dolar pada Excel yang menandakan apakah sebuah rumus dalam sel yang dikopi dari sel lain itu berubah atau tidak. Caranya dengan kita pilih di keyboard tombol F4. Maka di sini akan keluar tanda dolar, yaitu ini di sini dolar C, dolar 12, dolar E, dolar 15. Tapi teman-teman jangan ragu jika saat mencoba di komputer teman-teman terus menemukan nama sel yang berbeda-beda. Ini artinya tabel referensi yang akan dibaca oleh tabel utama itu tetap hanya berkisar antara C12 dan E15. Itu tandanya berada pada kolom C baris
12 dan kolom E baris ke-15. Kemudian pada kolom index number-nya, ini maksudnya sekarang apa yang akan kita cari? Yang kita cari sekarang adalah nama ruang. Nah, nama ruang di tabel referensi itu berada pada kolom keberapa? Karena vertikal, maka akan dibaca dalam bentuk kolom. Jadi nomor ruang berada pada kolom kedua. Di sini di tabel referensi. Jadi di kolom index number-nya kita ketik angka 2. Kita mengetik dengan angka 2, bukan dengan huruf 2, karena yang diminta adalah number. Berikutnya pada range lookup. Nah, di range lookup ini ada dua pilihan yang akan kita tuliskan, yaitu true atau false. Nah, true ini untuk menemukan kecocokan sebagian, sedangkan false untuk menemukan kecocokan persis. Nah, kita akan menuliskan false. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membuat ke baris-baris berikutnya kita cukup dengan copy paste saja atau dengan menggeser kursor ke bawah. Nah, jadi ini sudah selesai nama ruangnya. Nah, seandainya ada perubahan di nama ruangnya, misalnya mau diganti menjadi A01, B02, C03, nah teman-teman dapat mengganti pada tabel referensi. Dan ini tidak perlu merubah di tabel utama karena akan berubah secara otomatis. Jadi, kita mencobanya misalnya A01. Maka di tabel utama di nama ruangnya akan berubah sesuai dengan yang kita rubah di tabel referensinya. Nah, teman-teman, jadi manfaat fungsi lookup ini, teman-teman bisa merubahnya di tabel referensi. Nah, sekarang kita ke langkah berikutnya, kita akan mencoba mencari nama pengawas dengan cara yang sama seperti kita mencari nama ruang. Yaitu kita klik pada sel di kolom tabel pengawas, nama pengawas, lalu klik insert function, kategorinya lookup and reference, lalu kita pilih VLOOKUP, lalu OK. Nah, di lookup value ini kita klik di salah satu sel di kolom nomor ruang, terus table array-nya kita blok isi dari tabel referensi, lalu kita tekan F4, kemudian di kolom index number-nya nama pengawas, kolom nama pengawas berada di kolom ketiga. Jadi di sini kita ketik angka 3. Lalu range lookup-nya kita ketik false. Lalu OK. Ini nama pengawasnya langsung muncul dan kita copy ke bawah. Nah, seandainya nama pengawasnya mau dirubah, nah teman-teman tidak perlu lagi mencari satu-satu nama pengawasnya, tetapi bisa langsung dirubah pada tabel referensi, maka secara otomatis akan berubah di tabel utama. Misalnya kita mau mengganti Tovin di ruangan 01. Tovin. Lalu tinnya di ruangan 03.
maka di nama pengawas di tabel utamanya akan berubah. Oke teman-teman, jadi ini untuk fungsi lookup. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Selanjutnya kita akan belajar fungsi Excel lain pada fungsi lookup. Kita sudah belajar fungsi vertical lookup atau VLOOKUP untuk mencari nama ruang dan nama pengawas. Nah, sekarang kita mau mencari nilai ujian, maka kita akan menggunakan fungsi horizontal lookup atau HLOOKUP. Penulisannya seperti berikut. HLOOKUP. Nah, kenapa saya memilih fungsi HLOOKUP? Karena pada tabel referensi untuk menjelaskan nilai ujian ditulis secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Kode yang menjadi kode kunci pada fungsi HLOOKUP ini adalah kode nilai. Karena tabel referensi pada tabel yang ada pada tabel utama dan tabel referensi, yaitu kolom yang sama adalah kode nilai. Nah, teman-teman, sebelum dilanjutkan, jangan lupa di subscribe dan like dan juga di share ya ke teman-teman. Jika video ini mampu membuat teman-teman paham mengenai tutorial tentang fungsi lookup. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mudah bagaimana mencari nilai ujian. Kita klik pada salah satu sel yang ada pada kolom nilai ujian, lalu kita masuk dari insert function, kategorinya lookup and reference, lalu kita pilih pilihan HLOOKUP, lalu OK. Nah, kemudian pada lookup value-nya, ini merupakan nilai kunci yang menjadi penghubung antara tabel utama dan tabel reference. Nah, nilai kuncinya adalah kode nilai. Jadi kita klik pada kolom kode nilai yang ada pada tabel utama. Kita klik. Kemudian pada tabel array-nya diisi dari tabel referensi yang akan digunakan. Kita klik isinya saja, jangan dengan judul-judulnya. Kemudian kita tekan F4. Di sini menunjukkan $H11, $11, $O, $12. Kemudian kita akan memasukkan row index number-nya. Nah, pada row index number ini kita mau mengisinya dengan baris, kira-kira baris keberapa sih? Kenapa dibilang baris? Karena dalam horizontal lookup ini yang dilihat adalah per baris karena dituliskan dari kiri ke kanan. Nah, baris keberapa sih yang menjadi nilai atau jawaban yang akan kita gunakan? Nah, kode nilai ini ada di baris pertama pada tabel referensi, sedangkan untuk nilai berada di baris kedua. Jadi, kita tuliskan angka 2. Sekali lagi teman-teman, kita harus menuliskan angka 2 karena yang ditanya adalah numbernya. Kemudian pada pilihan range lookup-nya ada dua pilihan yang akan kita tuliskan, yaitu true and false. Nah,
true itu dia mau menemukan kecocokan sebagian, sedangkan false-nya untuk menemukan kecocokan persis. Maka kita menuliskan false. Lalu oke. Kemudian kita dapat copy paste sampai ke baris berikutnya. Nah, teman-teman, di contoh kita hanya ada batas 4 kode saja atau 4 kode nilai. Tetapi pada tabel referensinya ada sampai 8 kode nilai. Nah, kita bisa merubah sesuai kebutuhan kode nilai yang ada pada tabel utama. Misalnya, untuk siswa bernama Eka, kita mau merubah kode nilainya menjadi 6. Dari 3 kita rubah menjadi 6. Maka secara otomatis nilai ujiannya akan berubah sesuai dengan kode nilainya. Nah, teman-teman, seperti tadi, fungsi lookup ini dia ketika kita mau merubahnya, kita dapat merubahnya saja di kode referensi tanpa kita merubahnya di tabel utamanya. Oke teman-teman, demikian tutorial tentang fungsi horizontal lookup atau HLOOKUP ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar. Jangan lupa tetap di like, subscribe, and share ya, biar makin banyak teman-teman yang tahu cara mudah menggunakan fungsi lookup di Excel. Terima kasih.